Direktorat Tindak Pidana Cybercrime Mabes Polri mengungkap kasus penipuan online berkedok jaminan memenangkan lelang dari Kementerian Keuangan. Ironisnya berdasarkan hasil penyelidikan diketahui sindikat ini dikendalikan oleh seorang tahanan dari dalam lapas. Tersangka utama berinisial HS diketahui merupakan seorang tahanan lapas Sumatera Utara. Bersama dengan kelima tersangka lainnya, HS mengaku sebagai seorang pejabat di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Korban mencoba dihubungi melalui pengiriman SMS, acak atau akun Facebook yang menawarkan jaminan memenangkan lelang kendaraan roda 4 dan kemudian mengharuskan korban untuk mengirimkan sejumlah uang. Dari tangan pelaku yang ditangkap di Sumatera Utara dan Sumatera Barat ini, polisi menyita sejumlah kartu ATM dan buku tabungan. Korban sindikat ini diketahui tersebar merata hampir di seluruh wilayah Indonesia meskipun yang berani melapor hanya 28 korban. Para pelaku akan dijerat Pasal 45A ayat 1 Jungto Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2016 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Direktorat Tindak Pidana Cybercrime Mabes Polri mengungkap kasus penipuan online berkedok jaminan memenangkan lelang dari Kementerian Keuangan yang dikendalikan dari balik lapas. Meskipun para pelaku ditangkap di wilayah Sumatera Utara dan Sumatera Barat, namun korban merata di berbagai wilayah di Indonesia. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Dedi. Selamat pagi, Waalaikumsalam Mbak. Ya Pak Dedi, awal mulanya kasus ini bisa akhirnya terbongkar seperti apa? Ya, memang kasus ini sudah terjadi tahun 2015 ya Mbak, artinya sudah 4 tahun yang lalu ya. Kemudian ada laporan dari korban kepada tentang kejadian tersebut ke Bareskrim, kemudian dari Bareskrim berkoordinasi dengan KPK NL. Dari hasil pelacakan jejak digital pelaku tersebut, pertama kali ditangkap adalah MF Mbak. Jadi daerah Kota Matsumi, Kecamatan Padang Arya di Medan. Kemudian dari hasil pemeriksaan MF ini mungkin memiliki peran, dia membuat rekening penampung. Kemudian ditangkap lagi MA. Dari hasil pemeriksaan juga ditangkap di Sumatera Barat, tidak sendiri mereka berdua. Dibantu lagi dengan tersangka AF ditangkap di Medan, kemudian KRY ditangkap di Medan, dan AT ditangkap di Medan. Jadi ada 5 orang ya Pak ya? Ya, 5 tersangka tersebut dari hasil pemeriksaannya ternyata ada aktor intelektual. Aktor intelektualnya adalah yang tadi disebutkan adalah tersangka HS. HS sendiri sebagai napi narkoba, Mbak, kasus narkoba, ditahan di lapas di Borong-Borong, Tapanuli Utara. Nah, selain dia sebagai aktor intelektual, dia sebagai eksekutor juga, Mbak. Jadi mencari korban secara random, kemudian dia sendiri menghubungi para korban tersebut. Jadi mereka sudah punya data sebenarnya siapa saja kira-kira yang akan dihubungin, dan itu ada yang ngeblas, yakni yang ada di penjara tersebut atas nama HS itu ya Pak? Ya, dan HS sendiri dia mengambil salah satu foto profil pejabat KPK NL untuk meyakinkan para korbannya itu. Karena kalau korbannya dengan melihat foto profilnya HS sebagai salah satu pejabat di KPK NL, para korbannya menjadi yakin. Jadi terlihat lebih meyakinkan gitu ya Pak ya? Betul. Nah, sindikat penipuan ini kan mencatut nama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Apakah penyidik Polri juga sempat menghubungi meminta klarifikasi pihak Kementerian Keuangan atas hal ini? Iya, kita dari pihak Direktorat Cyber Bareskrim berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak KPK NL terkait menyangkut masalah peristiwa tersebut. Dan pihak KPK NL menyebutkan bahwa tidak pernah ya melakukan lelang terhadap kendaraan-kendaraan murah di bawah harga standar tersebut. Nah, ini yang membuat para korban itu tertarik. Setelah tertarik, baru para korban itu diminta untuk mentransfer sejumlah uang tertentu. Ada yang 5 juta sampai dengan puluhan juta. Jadi total dari 28 korban ini terkumpul uang 1,170 juta rupiah. Begitu. Itu dari 28 orang yang melapor. Ya. Diperkirakan masih ada lebih banyak lagi yang belum melapor ya Pak berarti? Bahkan ratusan Mbak. Jadi mungkin jumlah total
uang yang diraup dari Kerugian. hasil dari hasil kejahatan tersebut mungkin bisa sampai puluhan miliar rupiah, Mbak. Sedikit aja Pak, apakah ini kan si HS ada berada di lapas, apakah penyidik Polri juga akan memeriksa pihak lapas terkait? Ya, tentunya kita akan berkoordinasi dengan pihak lapas karena HS kok masih memiliki handphone dan bisa Nah, itu dia. dengan masyarakat luar. Itu nanti akan kita koordinasikan. Jadi Dan nanti ini akan kita diperiksa juga ya Pak ya? Betulnya kan Oke. kita kembangkan kasus ini begitu. Siap, kita tunggu bagaimana perkembangan dari kasus ini. Dan terima kasih Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Dedy Prasetyo telah memberikan informasi di Metro Pagi Prime Time. Dan pemirsa,